Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alin Purnamana dari kelas Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum taklifi dan hukum wadi. Sebelum kita mengetahui apa itu hukum taklifi dan hukum wadi, kita harus tahu dulu apa itu hukum. Hukum adalah kitab Allah yang mengenai segala pekerjaan mukallaf, baik itu yang mengandung tuntutan suruhan, larangan, menerangkan kebolehan, atau menjadikan suatu sebab, syarat, dan penghalang terhadap suatu hukum. Nah, hukum ini dibagi menjadi dua, ada hukum taklifi dan juga ada hukum wadi. Hukum taklifi adalah hukum yang menetapkan tuntutan terhadap orang mukallaf, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu atau membolehkan. Di dalam hukum taklifi itu terdapat macam-macam hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan itu akan mendapatkan sanksi atau dosa. Nah, ternyata di wajib ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada wajib ain, wajib yang dibebankan kepada individu, contohnya adalah seperti sholat, puasa. Yang kedua ada wajib kifayah, kewajiban melakukan sesuatu namun gugur apabila sudah ada yang melakukannya, misalnya adalah sholat jenazah, atau misal contoh lainnya adalah melakukan atau menolong orang yang terkena musibah. Yang ketiga ada wajib mutlak, kewajiban yang ditentukan waktu pelaksanaannya, contohnya mengqadha puasa, mengqadha sholat. Selanjutnya wajib muakkad, kewajiban yang ditentukan waktu pelaksanaannya, misalnya sholat Jumat. Terus wajib muhaddad, kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlah dan ukurannya, contohnya seperti membayar zakat. Wajib ghairu muhaddad, kewajiban yang tidak ditentukan jumlah dan ukurannya, misalnya itu seperti bernazar. Misal contoh, saya punya niat bernazar, kalau saya udah punya uang, besok saya mau ngejajanin si A dengan jumlah sekian misalnya. Nah, kayak gitu. Itu berarti tidak ditentukan ya. Terus yang ketujuh ada wajib muhayyan, perbuatan wajib yang telah ditentukan macam perbuatannya, misalnya membaca Fatihah saat melakukan sholat. Selanjutnya ada sunnah. Sunnah adalah segala perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan jika tidak dilakukan itu tidak akan mendapatkan sanksi. Nah, sunnah ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, contohnya adalah sholat witir. Sunnah ghairu muakkad, sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, misalnya adalah sholat gerhana. Sunnah hadyu, perbuatan yang dituntut melakukan begitu besar faedah yang didapat dan orang yang meninggalkannya tercela, misalnya melakukan azan. Sunnah zaidah, apabila dilakukan mukallaf dinyatakan baik, tapi bila ditinggalkan tidak diberi sanksi, contohnya makan, minum, tidur. Yang kelima ada sunnah nafal, suatu perbuatan yang dituntut tambahan namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa apabila dilakukan dengan baik dan benar, serta penuh keikhlasan, angkat tapak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat tahajud. Selanjutnya ada haram. Haram adalah segala perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, haram ini terbagi menjadi berbagai macam. Ada al-muharam lizatihi, sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudaratan, misalnya adalah meminum khamar. Yang kedua ada al-muharram lil ghairihi, segala sesuatu yang halal tetapi menjadi haram karena disebabkan oleh hal-hal yang lain. Contohnya saya mau menyembelih ayam. Ayam itu kan hukumnya halal dimakan oleh kita. Tapi ketika menyembelih, saya tidak mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Nah, maka ayam tersebut dimakan menjadi hukumnya haram. Itu dinamakan al-muharram li ghairihi.
Selanjutnya ada makruh. Makruh tahrim, sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti. Contohnya seorang laki-laki yang memakai perhiasan emas. Yang kedua ada makruh tanjih, sesuatu yang dianjurkan untuk meninggalkan namun dengan tuntutan dengan tidak tegas, misalnya memakan daging kuda. Selanjutnya mubah. Mubah atau ibahah adalah sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Contoh, makan, minum, tidur. Nah, itu beberapa bagian dari hukum taklifi. Sekarang saya akan menjelaskan hukum wadi. Hukum wadi adalah firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Nah, hukum wadi ini menjadi beberapa macam lagi. Ada sebab atau asbab, adalah sesuatu yang memungkinkan dengan sampai pada suatu tujuan. Misalnya masuknya waktu sholat. Saat azan zuhur tiba, matahari tergelincir, terus azan berkumandang, berarti kita akan melakukan sholat. Ada sebab, ada akibat. Berarti ketika kita sudah mendengarkan lantunan azan, berarti akibatnya kita apa? Melakukan sholat. Nah, kayak gitu. Contoh lainnya misalnya, kita udah memasuki bulan suci Ramadan nih. Nah, akibatnya kita apa? Kita melakukan puasa. Syarat, sesuatu yang harus ada karena adanya hukum yang bergantung kepadanya. Misalnya wudhu. Syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat itu apa? Salah satunya dengan cara berwudhu. Itu yang dinamakan dengan syarat. Mani, pembatas atau penghalang antara dua hal. Ada misalnya ada najis pada pakaian menjadi sebab ketidakadaan salat. Nah, misalnya nih, kita mau sholat, tapi sebelum sholat kita itu duduk dulu di lantai. Si lantai itu ada kotoran najis berupa kotoran ayam. Nah, berarti kan itu kita udah ngeduduki di rok atau di celana kita itu ada najis. Nah, di situ menjadi penghalang buat kita sholat. Disebut dengan mani, penghalang itu. Selanjutnya ada azimah dan rukhsah. Azimah, hukum yang ditetapkan semenjak semula, tidak berlaku hanya untuk keadaan atau khusus atau orang tertentu dan bukan pula untuk tempat dan waktu tertentu. Misalnya, sholat 5 waktu diwajibkan setiap orang. Nah, jadi intinya, misalnya, ada seorang pejabat, itu agama Islam. Konglomerat juga, seorang konglomerat juga agamanya Islam. Wah, cenah, katanya pejabat mah gak usah sholat. Orang konglomeratnya gak usah sholat, gak bisa ya, karena dia itu Islam agamanya, berarti harus diwajibkan untuk sholat. Jadi intinya gak pilih-pilih gitu. Terus yang ke itu ada rukhsah, hukum yang telah diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf pada keadaan tertentu yang menyebabkan kemudahan. Misalnya kita nggak bisa sholat itu sambil berdiri, berarti sambil tidur juga bisa. Intinya rukhsah itu memberikan kemudahan. Selanjutnya itu ada sah dan batal. Sah, perbuatan mukallaf yang apabila telah terdapat sebabnya, terpenuhi syarat-syaratnya. Misalnya salat dalam keadaan berhadas. Nah, untuk menjadi sholat yang sah itu berarti kita harus berwudu, hadas, bersih dari hadas. Kan ada gini, syarat sah sholat. Nah, kayak gitu. Sah itu berarti syarat-syaratnya itu harus terpenuhi dulu, baru akan dikatakan sah. Terus selanjutnya ada batal, sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat. Nah, kalau kita mau sholat, terus syaratnya itu harus berwudu, dan kita tidak melakukan syarat tersebut, berarti salatnya batal. Sekian presentasi dari saya tentang pengertian dan ruang lingkup hukum taklifi dan hukum wadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.